Halo semua, welcome back to my channel. Baiklah, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat bukan? Jangan lupa bahagia ya. Walaupun hidup berjalan seperti biasanya, namun pasti ada kalanya kita akan merasa bahagia dan bersyukur. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan topik pembelajaran pemeriksaan akuntansi 2 atau audit 2 yang berjudul memahami desain dan melakukan tes kontrol, tes substantif transaksi, dan tes rincian saldo untuk modal saham dan laba ditahan. Langkah pertama, kita akan memahami apa itu tes kontrol, tes substantif transaksi, dan tes rincian saldo untuk modal saham dan laba ditahan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu pengertiannya. Test of control atau disebut sebagai uji pengendalian adalah prosedur audit yang umum dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian yang dilakukan oleh organisasi sudah berjalan dengan efektif. Lalu ada pengujian substantif, merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian terinci atas saldo merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter atau monetary misstatement untuk menentukan apakah 9 balance related audit objektif atau tujuan audit terkait dengan saldo telah terpenuhi. Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau disingkat PT yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Laba ditahan atau return earnings adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham di dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan langkah berikutnya adalah cara melakukannya. Bagaimanakah cara melakukannya? Yaitu dengan cara melakukan tes kontrol, tes substantif transaksi, dan tes rincian saldo untuk modal saham dan laba ditahan. Lalu kita akan membahas pertama, yaitu A. Tes kontrol terdiri atas 1. Keberadaan internal kontrol permodalan ekuitas termasuk transaksi jual beli, saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Kedua, kesesuaian struktur ekuitas yang tercantum di neraca dengan akte pendirian perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan izin yang diperlukan dan dari pemerintah atau dari Departemen Kehakiman dan HAM, BPKM, BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden. Keempat, otorisasi perubahan permodalan dari pejabat yang berwenang atau direksi, dewan, komisaris, RUPS maupun instansi bagian pemerintah. Lalu yang kelima adalah bukti yang sah setiap perubahan return earning atau accumulated losses. Yang keenam, penyajian permodalan ekuitas di neraca sudah sesuai dengan PSAK atau PABU dan penting diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. B. Tes substantif transaksi, yaitu prosedur audit awal untuk modal saham, yaitu 1. Usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum di neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, dengan cara melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dan akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, mengusut saldo akun awal ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu.
Dan untuk prosedur audit awal untuk modal saham yaitu membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Kalau yang kita bahas tadi untuk modal saham, sekarang kita menuju ke laba ditahan, yaitu tes substantif transaksi untuk laba ditahan. 1. Dengan cara melakukan pemeriksaan pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah modal saham dengan paid in capital. Kedua, periksa penyajian treasury stock. Dan yang ketiga, periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Dan yang keempat, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. C. Tes rincian saldo. Cara melakukan untuk modal saham dan laba ditahan adalah sebagai berikut. Kita bahas. A. Mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. B. Menelaah otorisasi dan syarat penerbit saham. C. Mengkonfirmasi saham yang beredar dengan register dan agen transfer. D. Memeriksa buku sertifikat saham. Dan E. Memeriksa sertifikat saham ditahan sebagai saham treasury. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. And thank you for watching. Bye-bye.